Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar bahasa Indonesia. Silakan simak materinya baik-baik ya. Puisi rakyat, bagian pantun, syair, dan kaidah kebahasaannya. Pantun itu apa sih? Nah, pantun itu adalah puisi Melayu yang identik dengan kalimat yang berbalas-balasan. Nanti ya contohnya kita pelajari. Nah, ciri-cirinya dia punya 4 baris, berbeda dengan gurindam tadi hanya 2 baris atau 2 larik. Tiap baris terdiri dari 8 atau 12 suku kata. Jadi kalau misalkan tadi kan Ibu ngejelasin rakit, ke, hulu. Itu punya 8 suku kata. Nah, kalau 8 sampai 12 suku kata dapat dikatakan sebagai pantun. Begitupun dengan gurindam tadi aturannya berapa kata gitu ya. Terus berima AB-AB karena berbalas-balasan. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Nah, ini contohnya. Pulang memancing saat fajar, baju celana penuh lumpur. Ini sampirannya. Terus 2 baris awal disebut sampiran. Saat muda rajin belajar, pasti tua hidup makmur. Nah, ini isinya. 2 baris juga di belakang. Kenapa disebut terima AB? Nah, karena di sini huruf A vokalnya di akhir ini huruf U, maka dikatakan AB. Terus ini juga AB. Nah, tahu lebih jelasnya berarti rimanya adalah AU ya di sini. Atau sering disebut AB karena berbalas-balasan. Setiap baris terdiri dari 18 sampai 12 kata. Nah, sini saat muda rajin belajar. Ini ada berapa kata nih tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, masuk berarti pantunnya sesuai dengan syarat berdirinya pantun karena terdiri dari 9 suku kata. Di sini kan 8 sampai 12 suku kata. Nah, satu bait terdiri dari 4 baris. Ini kan baris 1. Terus ini baris 2. Terus ini baris 3. Ini baris 4. Nah, 4 baris atau 4 larik yang ketiga ini itu syair. Syair itu dibawa ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam. Syair ini memiliki arti perasaan yang menyadari. Artinya, isi pada syair itu memunculkan kesadaran kepada pembaca. Nah, ciri-cirinya setiap bait terdiri dari 4 baris, sama ya dengan pantun punya 4 baris. Tiap bait terdiri 8 sampai 14 suku kata. Terus bersajak A, sama berarti ya semuanya. Huruf vokal di akhir kalimat per barisnya sama. Semua baris adalah isi, jadi isi dari syair itu semuanya isi, nggak ada sampirannya, nggak ada permasalahannya, jadi semuanya isi. Terus 5 bahasanya berupa kiasan atau bukan bahasa sebetulnya gitu. Nah, ini contoh syair. Coba kita lihat tadi ya, terdiri dari 2 bait. Terdiri dari 2 bait, ini syairnya. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Ini dikatakan satu bait. Segini tuh satu bait. Begitupun dengan pantun dan gurindam yang tadi ya. Lihat saja berapa baris satu baitnya gitu. Nah, karena ini ada 2, jadi dari sini ke sini 2 bait, 8 baris gitu. Nah, terus tadi berimanya sama ya A. Nah, betul. Ini lihat akhir katanya A. Ini juga A dan A. Terus ini keseluruhan isinya
merupakan isi, dengarlah wahai anak kanda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Begitupun dengan bait kedua gitu. Mari kita lihat maknanya. Pada bait 1, pengarang memberikan nasihat agar tidak pernah berhenti belajar dan mencari ilmu. Sedangkan pada bait 2 dijelaskan bagaimana manfaat ilmu untuk kehidupan dan masa depan anak. Maka sudah jelas isi dari syair itu isi semua, nggak ada pertanyaan, nggak ada permasalahan. Jadi langsung ke isi dari suatu pemaknaan. Nah, ini ada unsur kebahasaan puisi rakyat. Yang pertama, memiliki kalimat perintah, kalimat suruhan kayak rajinlah belajar atau apapun itu yang kalimatnya menyuruh kita, membuat kita harus mengerjakan gitu ya. Terus kalimat saran, sebaiknya, seharusnya, karena tadi ya puisi rakyat itu isinya nilai-nilai moral kehidupan, jadi tentunya ada kalimat saran, terus ada kalimat ajakan juga, ayo, mari gitu ya, terus kalimat larangan, jangan, hindari, terus ada kalimat seru juga. Kalimat seru tuh isinya berupa perasaan, alangkah baiknya apabila engkau bla bla bla, betapa bahagianya ketika kita misalkan bla 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 bla. Terus kata penghubung. Nah, kata penghubung itu sesuai dengan tujuannya, sesuaikan dengan tujuannya. Misalnya kata penghubungnya mau menunjukkan suatu hal gitu. Apabila kita ingin pintar, maka ikutilah, maka di situ adalah kata penghubungnya, maka ikutilah nasihat guru. Terus kausal ini sebab, di sini kata penghubung sebab. Lalu akibat, sudah jelas ya kata penghubung akibat. Terus syarat, ini kata penghubung syarat gitu. Asalkan kayak gitu. Terus kalimat tunggal. Kalimat ini memiliki satu subjek atau predikat. Contohnya ini, ayah sedang membaca koran. Terus kalimat majemuk itu yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Tadi mah kalimat tunggal memiliki satu subjek. Kalau kalimat majemuk tuh lebih dari satu subjek dan predikat. Ini contohnya, ayah membaca koran sambil meminum kopi. Karena memiliki dua predikat, membaca dan meminum. Oke, sekian pembelajaran mengenai puisi rakyat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke Ibu. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tilawah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah penjelasan mengenai puisi rakyat, dan silakan kerjakan tugasnya dengan baik, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.